saling serang, makan sesama, mereka gigit-gigitan, ya binatang liar sudah gitu. Saudara kasih oleh Tuhan, itulah sebabnya orang terlalu naif mengharapkan di dalam Alkitab ada kata dinosaurus. Ya enggak lah, orang dinosaurus yang buatnya Steven Spielberg. Kenapa nggak sekalian aja tulis di samping Taman Eden ada Jurassic Park? Jadi saudaraku, disinilah binatang-binatang purba ini diciptakan. Dinosaurus, gajah purba, buaya, dan yang masih ada sekarang komodo. Pada hari ke-6 binatang purba itu ada. Nah, ini ciptaan tahap kata penciptaan. Ya, dan ini pernyataan saya. Semua binatang diciptakan berpasangan. Itulah sebabnya mereka bisa kawin dan menurunkan keturunan. Nah, yang tahap keduanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah manusia. Kejadian 1 ayat 26-27. Baca dulu ayatnya. Yuk, mari nih, kita mulai menarik sekarang. Ayat 26 dan 27. Baca sama-sama ya. Pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. 1, 2 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Saudara, kesimpulannya, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah bersamaan. Diciptakanlah mereka, diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan. Dan inilah sepasang manusia purba dan bukan Adam dan Hawa. Saudara coba bandingkan dengan Adam Hawa. Masih ingat gak kejadian Adam dan Hawa gimana? Bersamaan gak? Tidak. Adam dulu, terus Adam hidup lama dulu. Ingat loh, Adam hidup lama dulu sampai akhirnya Tuhan buat keputusan tidak baik manusia seorang diri saja. Baru kemudian Tuhan jadikan baginya seorang penolong. Itu perjanjian lama. Dulu penolong perempuan, sekarang penodong. Maaf. Agak curcol ya. Nanti lah. Ya. Manusia purba ini punya tubuh. Perhatikan Pak, saya sekarang agak masuk sedikit dalam bahasa Yunaninya. Manusia purba ini punya tubuh, sarx. Ia juga punya roh dan jiwa, psihe. Tapi penekanan saya, ia tidak memiliki roh garis miring, tubuh roh. Lihat huruf besar, namanya pneuma. Pak, perhatikan ke depan sebentar ya. Manusia terdiri dari 3 eksistensi menurut ilmu ekonomi: tubuh, jiwa, dan roh. Maka itu ada kebutuhannya, kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, kebutuhan roh. Kemudian nanti dibagi lagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, tersier. Saudara kasih oleh Tuhan, tetapi saya mau menjelaskan saudara dengan jari saya begini. Manusia terdiri dari 3 tubuh, 3 eksistensi: tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa kok tangan saya begini, tangan saya tidak begini? Karena memang jiwa dan roh menjadi satu unsur. Itulah psihe. Manusia terdiri dari tubuh, sarx, dan psihe. Psihe itu terdiri dari 2 hal, jiwa dan roh. Jiwa untuk hal berbau sosial, dan roh untuk yang berbau eksak. Maka itu saudara yang kasih oleh Tuhan, ini contoh saja. Ketika orang sakit jiwa, belum tentu dia sakit roh. Dan ketika dia sakit roh, sudah pasti dia sakit jiwa. Apa itu sakit jiwa? Orang sakit jiwa belum tentu gila. Orang yang takut melihat orang meninggal itu sakit jiwa. Padahal yang meninggal tulangnya, yang meninggal abangnya, bahkan bapaknya, melihat juga dari jauh, kan sakit jiwa. Loh, saya tanya, ini tanya nih, emang di sini ada? Di sini nggak ada.
ada yang ngaku. Saya pernah nanya nih sama orang, ayo lu sono, nggak mau, nggak. Saudara yang kasih Tuhan yang ada di bayang ini gini, nanya nih satu kali ya. Di kemarin papi saya meninggal nih. Lu kenapa sih takut? Ya nggak tahu, ada kebayang aja gitu, tiba-tiba lagi gue ngeliat, tiba-tiba tulang senyum gitu. Atau tiba-tiba dia nangkep gue gitu. Halo. Itu kan sakit jiwa, orang udah diformalin. Pak, di sini orang normal semua nggak ada yang gila ya. Tapi orang sakit jiwa adalah orang yang takut sama contoh kucing. Itu sakit jiwa. Saya tanya, kucing pernah salah apa sama dia? Paham? Pak, contoh, kalau kau takut sama anjing karena anjing pernah gigit, fine. Betul. Tapi nggak pernah ada kasus sama dia. Saya punya sepupu lebih gawat lagi, takutnya sama kecoa. Nah, itu. Dengar. Saya paham kalau kau bilang geli, jijik, fine. Geli, jijik nggak apa-apa. Paling nggak gini, begitu dia lagi di kamar mandi, keluar kecoa, ambil kayak apa gitu, gayung atau paling nggak yang bersihin kloset, pukul dia dari jauh. Jelek. Ini enggak, dia lompat, padahal udah buka baju nih. Udah buka semua nih. Gara-gara kecoa keluar, dia keluar dengan tidak pakai apa-apa sehingga pembantunya bisa melihat nih. Kalau kayak begini kok. Gitu. Itu kan sakit jiwa. Artinya gini, dia rela mempermalukan dirinya hanya gara-gara satu makhluk kecil yang namanya kecoa. Ada orang yang sakit jiwa, nggak gila, tapi punya penyakit namanya kleptomania. Betul. Apa itu klepto? Suka ngambilin barang orang. Padahal benar Pak, bukan dia nggak bisa beli loh. Saya tertarik satu kali di televisi ada tayangan Perdana Menteri Prancis sama Presiden Amerika sama satu lagi siapa gitu. Terus Presiden Amerika kalau nggak salah bukan Obama nih sebelumnya nih, si Bush. Jadi dia lagi kasih speech begitu. Terus yang Presiden Prancisnya kayaknya ngeliat punyanya Bush gitu. Apa kotak bolpennya apa